Yeti adalah makhluk serupa kera raksasa dengan bulu warna putih dan mata merah menyala yang dipercaya menghuni Siberia, Himalaya, dan daerah pegunungan di Asia Timur. Mereka berargumen luka-luka para pendaki hanya bisa disebabkan makhluk dengan fisik dan kekuatan lebih besar dari manusia normal. Tahun 1959, 9 pendaki muda dan berpengalaman berangkat menjelajahi pegunungan Ural di Rusia. Namun, yang kembali bukanlah cerita keberhasilan, melainkan misteri kematian mengenaskan yang hingga kini belum bisa dijelaskan secara logis. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu? Apa ini murni kecelakaan? Atau ada kekuatan misterius yang ikut bermain? 6 dekade silam, para peneliti Institut Politeknik Ural mendaki pegunungan Ural bagian utara, lalu meninggal secara misterius. Para pendaki tersebut sebagian besar adalah mahasiswa Institut Politeknik Ural di Uni Soviet, ditemukan tewas pada bulan berikutnya. Kematian misterius mereka kemudian dikenal sebagai insiden Dyatlov Pass. Banyak orang masih bingung akan penyebab kematian, sampai-sampai kepolisian Rusia membuka lagi proses investigasinya pada awal Februari 2019, merujuk laporan AFP yang dilansir CNN World. Alexander Kurenoi, perwakilan resmi tim penyidik, mengatakan penyebabnya adalah fenomena alam. Kejahatan keluar dari kemungkinan penyebab. Tidak ada satupun bukti, bahkan yang bersifat tidak langsung, yang mendukung teori soal kejahatan kriminal tersebut. Kurenoi menyebut faktor paling masuk akal adalah longsor salju atau angin topan, atau kombinasi keduanya. Tapi aparat Rusia bukan satu-satunya pihak yang kekurangan bukti untuk mendukung teori alam tersebut. Selama 6 dekade belakangan, teori lain bermunculan, baik yang ilmiah maupun yang mistis. Insiden telah dikisahkan dalam banyak buku, salah satunya karya Donny Eichar, Dead Mountain, The Untold Story of the Dyatlov Pass Incident, 2013. Eichar mencatat permulaannya adalah pembentukan grup ekspedisi oleh Igor Dyatlov, pemuda berusia 23 tahun yang belajar teknik radio di Institut Politeknik Ural. Nama kejadian diambil dari nama belakangnya, ditujukan sebagai semacam tribut. Keenam rekan pendakinya juga laki-laki, plus 2 perempuan, yang masing-masing saling mengenal karena satu kampus. Selain Dyatlov, ada Yuri Dehosenko, Lyudmila Duminina, Yuri Krivonisenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Kolmogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Tebeks-Brignoles, dan Semyon Zolotaryov. Pendakian bukan perkara yang asing karena mereka berstatus sebagai pendaki profesional level 2 dan akan naik ke level 3 saat kembali dari pendakian. Misi mereka adalah mencapai Gunung Atorten yang berjarak 10 km dari lokasi kematian. Setelah menumpang kereta dan truk, pada 27 Januari 1959, Dyatlov dan ke-8 rekannya mulai menjajaki rute awalan dari kota Vizay. Buku harian dan arsip foto mereka menunjukkan tim tiba di ujung lembah pada 31 Januari lalu bersiap untuk mendaki. Kondisi di lokasi tiba-tiba memburuk. Badai salju turun dengan lebat. Pandangan mata kabur. Tim secara tak sengaja berjalan menuju rute ke puncak Khalatshekh. Saat tersadar, mereka berhenti dan membangun tenda di lereng gunung, bukannya di lembah pepohonan yang berjarak 1,5 km. Konon alasannya karena Dyatlov tak ingin kehilangan tenaga sebab sudah terlanjur naik. Dyatlov seharusnya mengabari klub olahraganya di kampus pada 12 Februari, namun tidak ada kabar sampai tenggat tanggal terlewati. Sekitar 1 minggu berselang, kepolisian dan dibantu tentara Soviet memulai operasi pencarian dengan menggunakan pesawat dan helikopter. Pada 26 Februari, tenda ditemukan dalam kondisi rusak berat. Ada robekan besar, yang oleh tim penyidik disimpulkan berasal dari dalam, di bagian atas hingga bawah. Terdapat barang-barang para pendaki di dalamnya, termasuk baju hangat dan sepatu, yang sebagian besar sudah tertutup salju. 2 mayat pertama, yakni Krivonisenko dan Dehosenko, ditemukan sekitar 2 km dari tenda, di bawah pohon sidar.
di dekat bekas perapian kecil. Keduanya tidak memakai sepatu dan hanya mengenakan pakaian dalam. Hal yang sangat aneh mengingat suhu di luar tenda mencapai minus 30 derajat Celcius. Penyidik menemukan 3 mayat pendaki lain di wilayah antara tenda dan pepohonan sidar. Mereka ada Dyatlov, Kolmogorova, dan Slobodin yang nampak seperti meninggal dalam upaya menuju tenda. Pencarian 4 sisa mayat memerlukan waktu 3 bulan saat ketemu mayat dalam kondisi terkubur salju dalam. Di lokasi lebih jauh dari pohon sidar, tempat penemuan 2 mayat pertama, pakaian mereka lebih baik ketimbang mayat-mayat lain. Ada kemungkinan 2 mayat pertama mati duluan sebab memberikan pakaiannya pada keempat rekannya itu. Hasil investigasi awal menyatakan ke-9 pendaki meninggal akibat hipotermia. Namun, hasil visum lanjutan memunculkan banyak teori sekaligus merangsang pertanyaan penting. Apa yang membuat para pendaki keluar dari tenda hingga ujungnya meregang nyawa? 3 pendaki mengalami luka berat, tengkorak Thibaut Brignoles retak. Dubinina dan Zolotaryov mengalami patah tulang dada. Bagian paling mengerikan, Dubinina kehilangan lidah, mata, sebagian bibir, sebagian jaringan wajah, dan sedikit tulang tengkorak. Sebagian kulit tangannya juga melepuh. Sempat ada spekulasi yang menyatakan pelakunya orang-orang Mansi yang tinggal di sekitar lereng pegunungan Jura. Teori ini dibantahkan karena rata-rata pendaki meninggal karena hipotermia, tanpa ada tanda-tanda diserang. Jejak kaki di lokasi juga hanya merujuk pada para pendaki, tidak lebih. Teori longsoran salju menawarkan penjelasan bahwa salju yang longsor membuat para pendaki panik lalu keluar tenda dengan cara merobek dari dalam. Mereka dalam kondisi mau tidur sehingga sebagian tidak berpakaian dengan baik. Di luar mereka terpisah, beberapa ada yang mampu mencapai pepohonan sidar untuk mengurangi risiko longsoran. Saat longsor berakhir, mereka tak mampu mencapai tenda karena gelap dan terbunuh udara dingin. Teori itu patah oleh beberapa kontradiksi. Pertama, tidak ada tanda-tanda telah terjadi longsor di lokasi kejadian. Kedua, berdasarkan seratusan ekspedisi sebelumnya, tidak pernah ada laporan soal faktor penyebab longsor. Ketiga, jikapun longsor, sejumlah ahli menyatakan tenda tidak berada di jalur longsoran terparah. Teori tersebut juga belum bisa menerangkan mengapa beberapa bagian tubuh Dubinina hilang. Ada yang bilang pelakunya binatang buas, tapi tidak masuk akal. Mengapa hanya Dubinina yang jadi korban? Mengapa hanya bagian tubuh tertentunya yang jadi sasaran? Dan mengapa pendaki lain mengalami patah atau retak tulang? Donny Eichar, masih dalam bukunya Dead Mountain 2013, menyatakan teori infrasonik. Eichar menyebut gelombang infrasonik diciptakan oleh karena angin yang bertiup melewati Gunung Kholachek dan menyebabkan ketidaknyamanan di tubuh serta gangguan mental para pendaki. Saat berhasil keluar tenda dan mencapai pepohonan, mereka sempat aman dari infrasonik. Namun, kondisi malam membuat mereka tak mampu kembali ke tenda. Mereka meninggal karena hipotermia dan patah tulang atau tengkorak disebabkan oleh jatuh ke jurang yang dasarnya terdapat batuan tajam. National Geographic Wild Vice hingga Kate McCloskey dalam bukunya Mountain of the Dead, The Dyatlov Pass Incident 2013 mengemukakan suatu teori yang jadi kecurigaan beberapa pihak, keterlibatan militer Soviet. Para pendaki ditenggarai berkemah di lahan pelatihan bom udara Soviet. Mereka terbangun usai satu bom meledak, panik, keluar tenda dengan pakaian seadanya, menuju area pepohonan dan tak mampu kembali ke tenda. Faktanya, program pemboman udara memang sedang dilaksanakan militer Soviet di lokasi tersebut saat pendakian sedang berlangsung. Bom yang meluncur meledak di udara, sehingga tidak ditemukan buktinya di permukaan salju atau tanah sekitar tenda. Efek bom juga dinyatakan mampu membuat manusia mengalami luka-luka seperti yang dialami para pendaki. Soal hilangnya bagian tubuh Dubinina, pendukung teori ini kembali ke hewan buas. Teori tambahan terkait militer Soviet didasarkan pada program pengujian senjata radiologis pada waktu dan lokasi yang sama. Meski buktinya kurang kuat, namun teori ini cukup memberi penjelasan ditemukannya unsur radioaktif di beberapa bagian tubuh beberapa pendaki. Teori-teori tersebut masih berdasarkan bukti yang tergolong rasional. Berbeda dengan beberapa pihak yang mengaitkan faktor penyebab insiden dengan hal-hal pseudo-scientific. Tayangan Discovery Channel bertajuk Russian Yeti, The Killer Lives 2014, contohnya
menyatakan insiden disebabkan oleh serangan Yeti. Yeti adalah makhluk serupa kera raksasa dengan bulu warna putih dan mata merah menyala yang dipercaya menghuni Siberia, Himalaya, dan daerah pegunungan di Asia Timur. Mereka berargumen luka-luka para pendaki hanya bisa disebabkan makhluk dengan fisik dan kekuatan lebih besar dari manusia normal. Pembuat acara tentu tidak menyediakan bukti solid, tetapi analisis asal comot atau cherry picking khas pseudo-scientific. Insiden Dyatlov Pass hingga hari ini masih menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah. 9 pendaki berpengalaman ditemukan tewas dengan kondisi yang tidak masuk akal. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian tubuh mereka mengalami cedera hebat, dan beberapa ditemukan tanpa pakaian di tengah suhu ekstrim. Berbagai teori bermunculan, mulai dari badai salju, serangan binatang buas, eksperimen militer rahasia, hingga fenomena alam yang belum bisa dijelaskan secara pasti. Meski investigasi modern sempat menyimpulkan penyebab kematian karena longsoran salju, banyak pihak masih merasa ada kejanggalan yang belum terungkap sepenuhnya. Apakah ini hanyalah kecelakaan tragis di gunung bersalju, atau ada sesuatu yang lebih gelap tersembunyi di balik pegunungan Ural? Misteri Dyatlov Pass mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, dan bisa jadi akan tetap menjadi teka-teki yang menggoda rasa ingin tahu manusia selamanya.